$1 uang Singapura aja Mbak Yu, Rp12.000. Kan sekarang nih buktinya di tanggal 13 Desember 2024. Harganya sekarang $1 Rp16.000. Katanya mau Rp5.000. Ya Pak Prabowo aja kan baru 2 bulan 3 bulan jadi presiden Mbak Yu. Sabarlah sikit. Sabar. Nanti pas akhir jabatan, pas kampanye bilangnya nanti dolar diturunkan. Ada po. Welcome to salurane Mbak Yu sing asli. Monggo rek. Diam-diam dolar Amerika tembus Rp16.000 lebih. Pemerintah Indonesia semakin tak berdaya nak buat dolar turun jadi Rp5.000. Padahal minggu lalu isunya pemerintah Indonesia mau menurunkan dolar tuh sampai Rp5.000. Kan baru rencana Mbak Yu, belum terrealisasikan. Tapi harusnya wacana, rencana tuh kan harus ada tindakan, harus ada aksi dong. $1 uang Singapura aja Mbak Yu, Rp12.000. Kan sekarang nih buktinya di tanggal 13 Desember 2024. Harganya sekarang $1 Rp16.000. Katanya mau Rp5.000. Ya Pak Prabowo aja kan baru 2 bulan 3 bulan jadi presiden Mbak Yu. Sabarlah sikit. Sabar. Nanti pas akhir jabatan, pas kampanye bilangnya nanti dolar diturunkan. Ada pun. Nanti pun bosan lah masyarakat nak dengar tuh kampanye macam tuh, janji-janji busuk. Iya, itu kan Mulyono Mbak Yu, bukan Pak Prabowo. Tapi pas pemerintah bilang $1 mau diturunkan sampai Rp5.000, kan itu angin surga untuk masyarakat Indonesia harusnya. Ya pemerintah kan cuma berwacana dengan berencana. Urusan terrealisasikan atau enggak, ya enggak tahu, masa tanya saya. Serba salah, naikin suku bunga ekonomi jadi lesu, nurunin suku bunga rupiahnya lesu. Terima kasih Mulyono and Family. Kalau emang disuruh pilih di antara dua pilihan nggak enak, lebih baik rupiah anjlok dengan tujuan distabilkan dengan nilai ekspor yang meningkat, kata Green Earth for Humanity. Kita nih kan di Indonesia selalu ekspor tambang nikel, tambang batu bara, tapi kita nih tidak pernah bisa menaikkan nilai ekspor kita. Indonesia tuh ekspornya emas lagi, Apa tuh nikel-nikel? Emas, Indonesia nih ekspornya. Ya kalau Freeport tuh kan perjanjiannya sampai hari kiamat, Mbak Yu. Susah, Mbak Yu. Tapi kan kau bilang nikel-nikel itu tak ada apa-apanya tuh dengan emas. Kau pergi sana ke Papua, banyak tuh di Freeport, banyak emas. Tapi negara Cina sekarang juga sudah menemukan tambang emas dia tuh, Mbak Yu. Dan katanya ini lebih besar daripada Freeport. Cina tuh tak mungkin eksploitasi emasnya sekarang. Dia tuh akan eksploitasi nanti pas emas-emas di dunia dia tak ada, baru dieksploitasi. Aku dengar-dengar pun TikTok nih nak di-ban sama Amerika, Mbak Yu. Warisan Mulyono buat Fufu Fafa, kata Gustianak. Ya kan sekarang diterusin sama Fufu Fafa, Mbak Yu. Yang portonya full rupiah, semangat hold terus sampai 2080, kata Minds 88. Tapi orang yang gajinya dolar, sahamnya dolar, ini tuh demun semua, Mbak Yu. Lengah dikit udah 16.000 lagi, kata Huda Putra. Ya kalau harga dolar nih susah, macam inflasi nih tak bisa diatur, Mbak Yu. Akibat opat Trump, perusahaan-perusahaan udah pada nyetok barang sebelum dolar makin ngamuk, kata Hamata Kuna. Ya sekarang kan Opa Trump udah naik jadi presiden. Ya siap-siaplah gejolak nih semua terjadi. Ada yang komen lagi nih, tapi yang kerja sebagai freelance di luar negeri senangnya min bukan main, kata home decor staff. Iyalah, hidup di Indonesia, pekerjaannya dari luar negeri, gajinya dolar Amerika, kayalah dia. 2014 rupiah masih kisaran 10 ribuan. 10 tahun menjabat naik 60%. Sebuah prestasi tiada tandingannya. Salut untuk Mulyono, kata M. Wutu Setiaji. Ya ndak tahu lah, aku tanya saya. Ekspor sama impor kita gedean mana sih Min? Kata Hashim Hashal. Sebenarnya masih besar ekspor kita, cuma kita nih belum menguasai dunia. Kalau Petronas ada di berbagai negara, sedangkan Pertamina hanya ada di Indonesia. Hahaha, US dah cut rate 2 kali ke 4,7%. Indonesia baru 1 kali cut rate ke 6%. Tetap nggak nolong rupiah, tetap ambrol. Dah pada melek kayaknya, siap-siap kaya. 98 pada exit jual rupiah. Tuker ke USD atau Singapura dolar atau emas atau yang lainnya. Semangat yang pegang rupiah. Keluar aja yang terakhir cuci piring, kata Minds 888 lagi nih. Kalau aku bilang lebih baik pegang emas lah, sebab kalau pegang dolar Singapura belum tentu. Sebab nanti kalau dolar Singapura turun atau naik, harganya bisa sama aja. Nih ada yang komentar lagi, sesuai prediksi, hahaha, pada nabung emas kan sekarang, kata Meriska Bunga. Sebab kalau misalnya acuannya emas, itu harga 1 kambing di zaman Rasulullah zaman dulu, itu sama Mbak Yu harganya dengan 1 ekor kambing di zaman sekarang ini. Menyala rupiahku, emot api terbakar-terbakar. @Prabowo, @Gibran Raka Buming, @SM Indrawati, kata Gro 305. Kan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu baru tarik utang baru, Mbak Yu. Cuman tuh aku tak tahu dia ambil utang berapa. Tahun depan bisa resesi ditambah pajak naik. Ngeri emang pelit Globmin Big.
kata Fahroni 24. Belum tentu lah resesi. Buktinya kita waktu zaman COVID tak resesi, Mbak Yu. 7 Menteri Prabowo minta anggaran tambahan mencapai 5,18 triliun untuk APBN tahun 2025. Bukannya Pak Prabowo motong anggaran untuk ASN tuh sampai 50% untuk perjalanan dinasnya, Samdul? Tapi kan para Menteri Prabowo punya cara kerja yang berbeda, Mbak Yu. Coba cakap Samdul, berapa menteri-menteri Prabowo tuh minta anggaran? Coba cakap. Sebab Samdul, netizen fufu-fafa, buta mata, buta fakta nih, dia nak tahu Samdul. Cakap Samdul, berapa banyak menteri-menteri yang minta tambah anggaran? Kalau yang patik tengoklah nih tuanku, menteri-menteri Prabowo yang minta tambah anggaran tuh 7 menteri sahaja. 7 menteri itu siapa orang-orangnya Samdul? Cakap Samdul, jangan tak cakap. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Berapa dia minta tambah anggaran Samdul? Dia minta tak banyak, hanya 64,2 miliar sahaja. Oh, tak banyak. Tambah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Oh, ini anaknya SBY nih menterinya nih. Dia orang minta tambah 273 miliar. Sikit betul. Belum sampai 1 triliun. Tambah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan. Dia nak minta tambah 325 miliar. Belum 1 triliun tuh Samdul. Dah tambahkan. Kalau kerja di orang ini tak pakai korupsi, semuanya beres. Tambah aja Samdul. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dia orang nak minta tambah 360,3 miliar. Cukup murah. Tambahkan aja. Menteri Koordinator Bidang Pangan. Dia orang minta tambah 505,9 miliar. Setengah triliun. Dah tambahkan Samdul. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Dia nak minta tambah 657,3 miliar. Oh, ini Caimin. Tambah lagi ya anggaran untuk Caimin. Bukan untuk Caimin, Ini untuk Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Ya, tapi kan yang jadi menteri Caimin, Partai PKB. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dia nak minta tambah 3 triliun. Tapi dia dah cakap belum dengan Pak Prabowo Samdul? Aku tak tahu, tapi ni dah beredar berita-berita dia ni nak minta tambah anggaran sampai 3 triliun. Kalau Pak Prabowo kasih tambah, ya tambah aja lah. Tapi walaupun Pak Prabowo nih baru menjabat 2-3 bulan ini, udah banyak nih perubahan yang kita rasakan ya Yang aku rasakan terhadap diri aku tuh tak ada Mbak Yu. Tapi kawan aku ada yang merasakan. Kawan kau nih merasakan apa Dulu kalau naik kapal Roro, dia tak payah tekan-tekan online, tinggal beli tiket langsung aja dekat pelabuhan. Tapi sekarang Mbak Yu udah pakai website pula sekarang nih. Iya, kalau makan gratis nih kan tahun 2025 Mbak Yu, ini masih tahun 2024. Wajar lah. Tapi di Pulau Jawa tuh udah banyak yang merasakan makan bergizi gratis tuh Tapi kita di Tanjung Pinang di Kepri nih belum ada pun. Iya, itu kan diorang baru latihan Mbak Yu di Pulau Jawa. Lah Tanjung Pinang nih kan di Indonesia juga, kenapa tak latihannya di Tanjung Pinang aja? Mbak Yu, Jawa ini adalah kunci. Kereta cepat ada di mana? Pulau Jawa. Jalan tol paling banyak dekat Indonesia ini ada di mana? Pulau Jawa. Macam jalan tol Tanjung Pinang ada tak? Tak ada. Itulah membuktikan Jawa adalah kunci. Tapi menurut engkau Mbak Yu, kan Pak Prabowo nih udah stop infrastruktur. Dia fokus 1-2 tahun ini untuk program makan gratis sama pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak sekolah. Sama swasembada pangan juga tuh Nah, jembatan Batam Bintan nih apakah bisa terrealisasikan dalam 5 tahun ini Mbak Yu? Ya ndak tahu, kok tanya saya. Lah sekarang nih kan masalahnya 5 tahun ini lama Mbak Yu. Kalau misalnya tak sampai jadi juga, nak tunggu sampai kapan Mbak Yu? Kalau jembatan Batam Bintan nih susah nak dibuat, buat aja terowongan Batam Singapura Duitnya dari mana Mbak Yu? Dari Singapura dan Cina. Tapi aku lebih setuju jembatan Batam Bintan Mbak Yu. Ngapa pula Kalau jembatan Batam Bintan dah siap, engkau nak buat jembatan Batam Singapura, Batam Malaysia dah gampang Mbak Yu. Oh, acuannya udah ada Iya, jadi dari Tanjung Pinang nih tinggal jalan lurus aja langsung sampai Singapura atau Malaysia. Kata engkau jalan lurus, duitnya mana kita pinjam nih. Kan tinggal pinjam dana dari luar negeri Mbak Yu. Macam makan gratis, kan kita dah dapat tuh support dari Cina. Tapi Cina kan tak mungkin nak kasih gitu aja, mesti ada timbal balik dia. Mau korang warga Indonesia yang sedang menunggu program makan gratis nih, Rp10.000 per anak atau per orang. Sila komen kat bawah kalau udah dapat makan gratis nih. Yang belum dapat komen kat bawah. Berarti kalian yang belum dapat sebenarnya bukan anak sekolah dan ibu hamil. Tapi di Malaysia Mbak Yu, program makan gratis nih udah puluhan tahun dibuat Mbak Yu. Tapi kan netizen Indonesia nih suka tutup mata. Buta fakta.